Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selamat koneksi datang di antar koneksi antar materi materi modul modul 1. 1.1. Berjumpa kembali dengan Agung Trihandoko Hadi Saputro. 1A1. Tugas personal kerangka pembelajaran yang dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, yaitu saya bertugas sebagai penanya dan pemberi tanggapan di kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana agar siswa mempelajari budaya lokal dengan senang? Tanggapan saya, dikembalikan kepada peserta didik agar mereka dapat mengeksplorasi budaya Betawi dengan kesadaran sendiri, dan guru menuntun, memfasilitasi, merangsang agar siswa tertarik mengenali dan mempelajari budaya lokal. 1A2. Pertanyaan kelompok 2. Bagaimana membangun kesadaran siswa dalam pembiasaan walaupun guru tidak hadir? Tanggapan saya, guru sebagai pamong harus dapat menumbuhkan empati terhadap siswa sehingga ikut bertanggung jawab atas terlaksananya pembiasaan walaupun guru tidak hadir. 1A3. Pertanyaan kelompok 2. Bagaimana sosial kultural dapat menangani siswa ABK? Tanggapan saya, dikembalikan pada peserta didik sehingga siswa ABK dapat merasa senang tanpa ada tekanan, diberi kebebasan untuk melakukan sesuai kemampuan untuk mencapai merdeka belajar. 1A4. Tanggapan saya terkait teori tabula rasa siswa seperti kertas putih, lingkungan dan orang-orang di sekitar yang membentuk karakter dan potensi siswa, sehingga guru harus dapat mengenali potensi siswa. 1A5. Pertanyaan saya untuk kelompok 2. Terkait teori tabula rasa, bagaimana langkah pendidik menebalkan laku siswa? Jawaban kelompok 2. 1. Melalui asesmen kognitif non-kognitif untuk menyaring minat dan bakat. 2. Menambahkan asesmen gaya belajar. 3. Siswa mempunyai nilai kodrat yang perlu tuntunan. 1B. Tugas personal kerangka pembelajaran yang saya kembangkan pada fase refleksi terbimbing di ruang kolaborasi, yaitu konsep sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berhubungan dengan aktivitas 1. Literasi budaya daerah. 2. Pengembangan kurikulum muatan lokal, pendidikan lingkungan budaya Jakarta. 3. Teori tabula rasa dikaitkan dengan pemahaman yang menebalkan laku siswa, akan menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan budaya. 1C. Tugas personal kerangka pembelajaran yang saya kembangkan pada fase demonstrasi kontekstual, yaitu membuat tayangan video pendek mengenai 1. Kodrat anak. 2. Perwujudan menuntun. 3. Contoh menuntun. 4. Kodrat alam. 5. Kodrat zaman. 6. Menghamba pada anak. Kodrat anak. Peserta didik mempunyai kodrat sendiri. Pendidik hanya membimbing, menuntun, menghantar, memfasilitasi siswa yang menjadi manusia seutuhnya. Perwujudan menuntun dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk menginternalisasi nilai-nilai. Contoh menuntun, memberi arahan dan pengajaran tentang suatu hal yang belum dipahami. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada yang mempengaruhi karakteristik individu. Kodrat zaman berkaitan isi dan irama. Pengajaran harus sesuai dengan zamannya sehingga pengetahuan yang diterima berkaitan dengan kebutuhan zamannya.
menghamba pada anak, menekankan pada minat siswa, kebutuhan siswa, dan kemauan siswa. 1D. Tugas personal kerangka pembelajaran yang saya kembangkan pada fase elaborasi pemahaman yaitu mengisi format pertanyaan pada Google Form dari instruktur Yuni Widyastuti, yaitu menuliskan tentang pengalaman pembelajaran yang merefleksikan pemikiran KHD. Peserta didik mempunyai kodratnya sendiri. Pendidik membimbing, menuntun, sehingga menghantarkan menjadi manusia seutuhnya dan terhindar dari jalan yang salah. Bagaimana perwujudan menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Menuntun biasanya dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk menginternalisasi nilai-nilai kepada orang yang dituntun. Bagaimana pendidik perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik perlu mempertimbangkan kodrat alam karena berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat tinggal yang dapat mempengaruhi karakteristik individu. Pendidik perlu mempertimbangkan kodrat zaman, karena berkaitan dengan isi dan irama, dan pengajaran harus sesuai dengan zamannya, sehingga pengetahuan yang diterima sesuai dengan zamannya. Pendidik yang menghamba pada anak, pendidik berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan siswa, pendidik yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada siswa. Pendidik yang 2. Buatlah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran KHD yang dipelajari modul ini. Kesimpulan pemikiran KHD yang dipelajari yaitu anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai pendidik harus dapat memberikan ketuntunan terhadap budi pekerti. Budi mencakup cipta, rasa, karsa. Cipta memfungsikan pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru. Rasa mampu menunjukkan empati, simpati, dan peduli. Karsa kemauan untuk memperkuat semangat. 21. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya percaya bahwa murid mempunyai kodratnya sendiri yang masih samar-samar dalam memahami pembelajaran di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan murid-murid seperti gelas, ada yang kosong, ada yang terisi sebagian. Tugas guru adalah dapat memberikan tambahan air setiap gelas. Dengan kata lain, murid sudah mempunyai dasar pengetahuan dengan tingkatan berbeda sebelum pembelajaran. Dan setelah pembelajaran, diharapkan dapat meningkat pengetahuannya. 21. 22. Apa yang berubah dari pemikiran perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, dasar pengetahuan anak tentang pemahaman pembelajaran berhubungan dengan kodrat alam, yang berkaitan dengan sifat yang dimiliki anak sejak lahir, yang merupakan anugerah pemberian Tuhan seperti rasa ingin mengetahui yang tinggi, pantang menyerah, sabar. Kodrat alam juga berkaitan dengan bentuk lingkungan di mana anak berada. Anak yang berada di lingkungan keluarga berpendidikan akan membentuk kematangan pengetahuan siswa, sehingga pengetahuan dapat ditransfer kepada anak. 22. Kodrat zaman.
berkaitan dengan isi dan irama, bahwa pendidikan harus selaras dengan zamannya, sehingga pengetahuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan zamannya. Guru berperan menebalkan pengetahuan siswa yang masih samar-samar. 2. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. 2.3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya terapkan agar mencerminkan pemikiran KHD di antaranya menerapkan pendidikan yang menghamba pada anak dengan pembelajaran yang mengedepankan minat siswa, kebutuhan siswa, dan kemauan siswa, sehingga anak akan belajar dengan suasana yang senang. Suasana ini akan memudahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Buatlah sebuah refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul ini, dan perubahan diri yang dialami dan akan dipraktekkan di sekolah dan kelas. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman merdeka belajar pada prinsipnya. Anak memiliki kemampuan secara mandiri untuk mengembangkan potensinya dan tidak bergantung pada orang lain, namun bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. 3.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi yang sudah ada dalam dirinya. 3.2. Apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, pikiran saya tentang murid bahwa pengetahuan siswa masih samar-samar, sehingga guru bertugas untuk menebalkan pengetahuan yang samar-samar menjadi lebih tebal. 3.3. Apa yang Anda terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya terapkan agar murid dapat menebalkan pengetahuannya dengan cara guru menuntun, memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. 3.2. Apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? 4. Ceritakan, konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD secara konkret sesuai konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah Anda. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD merupakan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Berikut proses pembelajaran yang diharapkan. 4.1. Siswa yang berbudi mencakup 3 unsur, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah memfungsikan pikiran untuk mengadakan suatu hal yang baru. Rasa adalah kemampuan menunjukkan empati, simpati, dan peduli. Karsa adalah kemauan untuk memperkuat semangat. 4.2. Dasar pengetahuan anak tentang pemahaman suatu pembelajaran berhubungan dengan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal. Kondisi zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pengetahuan yang diterima sesuai kebutuhan zaman. 4.3. Pendidikan yang menghamba pada anak yang mengedepankan minat siswa dan kebutuhan siswa. 4.4. Merdeka belajar prinsipnya, siswa memiliki kemampuan secara mandiri untuk mengembangkan potensinya, tak bergantung pada orang lain, namun bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. 4.5. Pengetahuan siswa masih samar-samar. Pendidikan bertugas menebalkan pengetahuan siswa yang masih samar-samar. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.